Masih pada pembahasan latihan soal OMI 2025, Mapel IPA terintegrasi jenjang Madrasah Sanawiyah tingkat kabupaten. Perhatikan soal berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Sejak ditemukannya mikroskop elektron, para ahli biologi mulai berhasil mengidentifikasi struktur internal dari berbagai macam sel. Berdasarkan hasil pengamatannya, para ahli menggolongkan sel menjadi dua kelompok, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Berdasarkan informasi dan gambar di atas, manakah yang tergolong ke dalam kelompok prokariotik? Pembahasannya sebagai berikut. Dalam mengidentifikasi sel prokariotik dan sel eukariotik, kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari masing-masing jenis sel. Sel prokariotik memiliki ciri-ciri seperti tidak memiliki inti sel atau nukleus yang terpisah oleh membran, tidak memiliki organel-organel sel yang kompleks, dan memiliki ukuran yang relatif lebih kecil. Sedangkan sel eukariotik memiliki inti sel atau nukleus yang terpisah oleh membran, memiliki organel-organel sel yang kompleks seperti mitokondria, kloroplas, yaitu terdapat pada sel tumbuhan, dan ukuran sel yang lebih besar. Berdasarkan deskripsi tersebut, kita perlu melihat gambar yang diberikan untuk mengidentifikasi sel prokariotik. Dari gambar yang diberikan, terlihat bahwa sel yang tidak memiliki inti sel atau nukleus, terpisah oleh membran dan tidak memiliki organel-organel sel yang kompleks adalah sel B, E, dan F. Oleh karena itu, sel yang tergolong ke dalam kelompok prokariotik berdasarkan gambar tersebut adalah B, E, F. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D, B, E, F. Soal berikutnya, terdapat aktivitas yang dilarang dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. Jika seseorang melakukan hal tersebut menyebabkan sholat tidak sah, dalam aktivitas tersebut dimasukkan zat berbahaya ke dalam tubuh. Jika zat tersebut masuk ke dalam tubuh, organel sel yang bekerja keras untuk menetralkan senyawa tersebut adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Arti dari surah Al-Ma'idah ayat 90 kurang lebih sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Aktivitas yang dilarang dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 adalah minuman khamr atau minuman keras. Jika seorang melakukan hal tersebut dan kemudian melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah jika dalam keadaan tidak sadar atau tidak terkendali. Jika zat berbahaya dari khamr masuk ke dalam tubuh, organel sel yang bekerja keras untuk menetralkan tersebut adalah peroksisom. Peroksisom adalah organel sel yang berfungsi untuk menetralkan zat-zat berbahaya seperti alkohol dan zat-zat toksik lainnya. Peroksisom mengandung enzim yang dapat menguraikan zat-zat tersebut menjadi lebih tidak berbahaya bagi tubuh. Sedangkan pilihan jawabannya lain, lisosom adalah organel sel yang berfungsi untuk mencerna dan menghancurkan partikel-partikel asing dan sisa-sisa sel. Sedangkan ribosom adalah organel sel yang berfungsi untuk sintesis protein. Glioksisom adalah organel sel yang berfungsi untuk metabolisme glikolat dalam tanaman. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B, peroksisom. Soal berikutnya, soal dalam berbahasa Inggris yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Jika bagian endokrin dari organ yang ditandai dengan huruf X rusak, apa yang akan terjadi? Pembahasannya sebagai berikut. Organ yang ditandai dengan huruf X itu adalah pankreas. Kita analisis pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, impaired absorption of nutrients. Itu berarti gangguan penyerapan nutrisi. Gangguan penyerapan nutrisi tidak terkait langsung dengan kerusakan bagian endokrin pankreas, lebih terkait dengan kerusakan bagian eksokrin pankreas. Pilihan jawaban B, growth will be stunted. Artinya pertumbuhan akan terhambat. Pertumbuhan akan terhambat tidak terkait langsung dengan kerusakan bagian endokrin pankreas. Kemudian yang C, suffering from diabetes insipidus, yang berarti menderita diabetes insipidus. Tidak terkait dengan pankreas, melainkan terkait dengan defisiensi hormon ADH atau vasopresin yang dihasilkan oleh hipotalamus atau kelenjar pituitari posterior.
Kemudian pilihan jawaban D, suffering from diabetes mellitus, yang berarti menderita diabetes mellitus. Menderita diabetes mellitus terkait langsung dengan kerusakan bagian endokrin pankreas yang menghasilkan insulin. Jadi jawaban yang tepat adalah menderita diabetes mellitus. Jika bagian endokrin pankreas rusak, produksi insulin akan terganggu sehingga menyebabkan kadar gula darah meningkat dan berpotensi menyebabkan diabetes mellitus. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D, suffering from diabetes mellitus. Soal berikutnya, perhatikan grafik berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, manakah kesimpulan yang benar berikut ini? Pembahasannya sebagai berikut. Grafik menunjukkan hubungan siklus antara populasi predator dan mangsa. Ketika populasi predator tinggi, mereka memangsa lebih banyak mangsa, menyebabkan populasi mangsa menurun. Namun, penurunan populasi mangsa ini pada akhirnya menyebabkan populasi predator juga menurun karena kekurangan makanan. Ketika populasi predator menurun, populasi mangsa memiliki kesempatan untuk pulih dan meningkat. Peningkatan populasi mangsa ini kemudian menyediakan lebih banyak makanan bagi predator, sehingga populasi predator mulai meningkat lagi. Siklus ini kemudian terus berulang. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, kepadatan populasi mangsa meningkat ketika populasi predator menurun. Soal berikutnya, perhatikan grafik hubungan jumlah kendaraan bermotor dengan konsentrasi karbon monoksida di salah satu jalan di Jakarta berikut ini. Berdasarkan grafik di atas, manakah pernyataan yang benar berikut ini? Pembahasannya sebagai berikut. Kita analisis ketiga pernyataan. Pernyataan pertama, tidak semua jenis bahan bakar mengeluarkan karbon monoksida ketika digunakan kendaraan yang berbeda. Pernyataan pertama benar, karena tidak semua jenis bahan bakar mengeluarkan karbon monoksida. Pernyataan kedua, pada saat hari libur tidak menurunkan emisi karbon monoksida ke lingkungan. Pernyataan tersebut salah karena hari libur tidak secara langsung menurunkan emisi karbon monoksida ke lingkungan. Hal ini dikarenakan tidak ada hubungan langsung yang kuat antara hari libur dan penurunan emisi karbon monoksida secara signifikan. Kemudian pernyataan yang ketiga, semakin banyak jumlah kendaraan bermotor dapat meningkatkan karbon monoksida ke lingkungan. Pernyataan tiga benar, karena semakin banyak jumlah kendaraan bermotor dapat meningkatkan kadar karbon monoksida ke lingkungan. Jadi jawaban tepat untuk soal ini adalah B, 1, 3. Sekian untuk bahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.